Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sudarman Jaya SPD, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, tahun 2022, Universitas Negeri Medan, jurusan bimbingan dan konseling. Pada hari ini, saya mengadakan uji kinerja layanan konseling individu dengan materi penggunaan gadget yang berlebihan di SMK Negeri 1 Idanegavo, Senin, tanggal 12 Juni 2023. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Misi Pak. Silakan masuk. Silakan duduk. Gimana kabar kamu? Sehat Pak. Sehat. Gimana? Kamu sudah izin sama guru mata pelajaran untuk mengikuti kegiatan ini? Sudah Pak. Sudah. Nah, itu sebelum kita melakukan kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu silakan pandu kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, di mana pada siang hari ini Tuhan kami masih bisa berkumpul di sekolah ini. Ya Tuhan, lindungilah kami Tuhan, begitu juga dengan saya dan juga guru bimbingan konseling saya, agar kami bisa melakukan kegiatan bimbingan ini dengan baik Tuhan hingga sampai kegiatan ini selesai. Hanya kepadamu Tuhan kami serahkan hidup kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, saya akan mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi kami atau kepada anak kami si Juang yang telah bersedia memberikan waktu untuk mengikuti layanan konseling individu pada hari ini. Untuk itu kepada siswa-siswi kami mengucapkan banyak terima kasih dalam hal itu. Nah, tentu tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan kepada wali kelas dan beberapa Bapak Ibu guru, bahwasannya anak kami Juang Victor Hura ini merupakan salah satu siswa yang mengalami sebuah masalah dengan menggunakan HP yang berlebihan atau menggunakan gadget yang berlebihan. Nah, untuk itulah tujuan kita, bagaimana kita mencari solusi untuk membantu siswa-siswi kami supaya hal-hal itu tidak akan terjadi ke depan dan anak-anak kami mampu mengatasi diri dalam hal itu. Nah, untuk itu pada kegiatan konseling individu ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di dalam konseling individu ada beberapa ajas yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah ajas keterbukaan. Nah, kami harapkan kepada siswa-siswi kami yang akan mengikuti kegiatan konseling ini, maka kami harapkan sebagai guru BK untuk terbuka dalam menyampaikan hal-hal apa saja yang Anda alami selama ini. Nah, keduanya ada ajas kenormatifan. Nah, pada ajas kenormatifan ini adalah kita saling menghargai. Siswa kami menghargai kami sebagai guru BK dan kami juga akan menghargai Anda sebagai siswa. Nah, itu adalah merupakan suatu ajas yang kita lakukan. Nah, setelah itu ada juga ajas kesukarelaan. Artinya berperan aktif, berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan ini. Artinya kami harapkan siswa kami nanti supaya menyampaikan berupa informasi kepada kami dan memberikan sebuah tanggapan, artinya secara sukarela. Artinya tanpa harus saya paksakan dulu, baru Anda menjawab ketika Anda bertanya, ketika saya bertanya. Nah, untuk itulah merupakan salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Setelah itu di layanan ini juga kita ada dalam kegiatan ini adalah ajas kerahasiaan. Artinya apapun kegiatan yang kita lakukan pada saat ini, artinya jangan pernah ragu-ragu siswa-siswi kami.
untuk menyampaikan hal-hal apapun yang Anda rasakan selama ini. Mungkin Anda merasa takut, merasa segan ketika Anda menyampaikan, takutnya nanti apa yang saya kasih tahu ini guru BK akan menyampaikan atau membeberkan di luar. Tapi saya berikan pemahaman ke Anda bahwasanya apapun yang kita bahas pada kegiatan ini, maka kami sebagai guru BK tidak akan menyampaikan kepada orang lain, apalagi menyampaikan kepada guru mata pelajaran, apalagi menyampaikan kepada wali kelas. Informasi ini hanya Anda yang tahu dan hanya saya. Itu pada siswa-siswi kami supaya jangan ragu untuk menyampaikan hal-hal apa yang Anda rasakan, untuk bisa kita cari solusi nantinya. Tentunya kami akan menyampaikan waktu yang kita lakukan pada kegiatan ini adalah hanya 1 kali 45 menit. Artinya waktu kita untuk melakukan kegiatan ini hanya 1 kali 45 menit. Kalau pada les mata pelajaran dia hanya 1 les. Nah, bagaimana dengan siswa-siswi kami, sudah ada kesediaan untuk mengikuti kegiatan ini? Ya Pak, saya sedia Pak. Bersedia. Oke, baik. Terima kasih. Tentunya sesuai dengan informasi yang sudah kami dapatkan, apa hal-hal yang kamu rasakan, untuk memberikan informasi terhadap kasus yang sudah kami terima ini, atau kendala Anda menggunakan HP yang berlebihan. Nah, untuk itu silakan berikan informasi kepada kami kenapa hal itu bisa terjadi. Silakan kami berikan waktu kepada Makasih. siswa kami. Saya itu orangnya sukanya main game Pak. Ya. Pasti kalau main game ini kan kita menggunakan HP. Dan bermain game ini pasti membutuhkan waktu yang lama. Jadi untuk bermain game ini kalau dibilang lama ya pasti lama. Kenapa bisa seperti begitu? Mungkin Pak karena seru Pak main gamenya. Karena seru. Ya. Nah, bermanfaat aja apa yang kamu rasakan ketika Anda sudah main game selama ini? Seru Pak, terus bisa berkenal dengan teman baru di luar sana Pak. Main game. Selain daripada itu? Selain itu Pak, kan di dalam game ada istilah namanya tier tertinggi. Jadi kalau udah mencapai level yang tinggi, pasti puas kita Pak, karena udah mencapai level yang maksimal Pak. Maksimal. Nah, tentu dalam proses belajar menggunakan HP juga agar Anda menggunakannya. Kadang Pak, kalau ada tugas buka sedikit mata pelajaran, terus kerjakan lagi. Nah, untuk itu ketika Anda sudah menggunakan HP, waktu Anda belajar itu ada atau terganggu? Ada, tapi Pak setiap belajar ada saatnya itu terganggu Pak, karena ada game, karena ada ketertarikan dengan yang namanya game Pak. Jadi setiap ada belajar harus pastinya lah 1 jam untuk bermain game, karena tidak pernah lepas dari game Pak. Lepas dari game. Nah, sudah sejak lama kamu bermain game ini? Sudah Pak. Sudah berapa lama? Hampir 3 tahun Pak. Hampir 3 tahun. 3 tahun. Berarti sudah mulai dari SMP. Iya, Anda sudah bermain game. Nah, selain dari jenis-jenis game apa yang Anda gunakan selama ini? Ada game online, salah satunya Pak Mobile Legends. Game offline itu ada GTA dan lain-lain Pak. Yang lebih fokus Anda menggunakan sekarang? Mobile Legends Pak. Mobile Legends. Nah, itu tentu dengan Anda sudah menyampaikan hal itu, maka itulah tujuan kita pada saat ini. Artinya mencari informasi kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi Anda sehingga Anda itu sering memberikan waktu untuk main game? Apa faktornya? Mungkin Pak, menurut saya karena seru. Terus karena dapat teman baru tadi, terus dapat
hadiah, mungkin bisa dikatakan Pak dapat hadiah Pak dalam game ini. Iya. Itu Jadi ada juga ajakan dari teman-temanmu. pasti Pak ada Pak. Ya. Kalau nggak ada teman kadang nggak pakai. Seru kali. Seru Pak. Nah, untuk itu adalah merupakan suatu faktor yang membuat Anda itu menggunakan HP yang berlebihan. Tentu kami juga sebagai guru BK akan memberikan beberapa pemahaman kepada siswa kami bahwasannya menggunakan HP itu tidak salah, tetapi kita harus menggunakan pada fungsinya, ya kan? Nah, tentu orang tuamu membeli HP itu apakah untuk kebutuhan main game? Bukan Pak. Untuk apa? Untuk hal yang positif seperti belajar Pak. Nah, itu kan artinya anak-anak kami ini sudah menyalahgunakan bahwasanya orang tua bertujuan membelikan HP ke Anda artinya untuk ada sumber belajar Anda. Artinya dengan Anda punya HP, maka sumber-sumber informasi itu akan kamu dapatkan bukan hanya di sekolah ini aja, ya kan? Tetapi mendapatkan informasi di luar sana. Mungkin Anda mencari ketika ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, mungkin Anda sulit mencari di buku tugas atau sulit mencari di buku paket. Mungkin Anda bisa search di Google, ya kan? Nah, artinya Anda itu membantu Anda dalam belajar. Itu orang tua kita sudah akui, dia sudah belikan HP ke Anda. Tetapi yang nyatanya bukan hanya di situ aja kamu gunakan. Tentu kamu akan menggunakan ke hal-hal yang lain. Nah, tentu siswa kami sebagai pelajar, makanya inilah fungsi kami sebagai guru BK, ya kan? Kalau Anda terus-terus melakukan hal ini, maka bisa-bisa saja nanti Anda terganggu. Ya, terganggu. Kenapa? Proses belajar Anda akan terganggu. Kenapa tidak terganggu? Kenapa? Karena Anda lebih fokus untuk main game daripada belajar, daripada mengerjakan tugas. Nah, itu kami mengingatkan kepada siswa kami supaya hal-hal itu untuk dimengerti, dipahami bahwasanya fungsi HP itu bukan untuk main game, tetapi untuk belajar. Kenapa? Karena bisa saja gara-gara HP masa depan kita akan hancur. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang sudah pernah kita lihat, ada teman-teman atau ada kita lihat di televisi atau di berita, bahwasanya pernah ada anak-anak yang meninggal karena menggunakan HP lebih lama dengan memiliki penyakit mata, setelah itu tidak lama meninggal dunia. Bahkan ada teman kalian di sekolah ini yang sampai tidak waras sampai hari ini hanya gara-gara menggunakan HP. Nah, untuk itu perlu Anda membatasi diri untuk bermain HP, apalagi main game. Kenapa kami katakan hal itu? Supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan kepada Anda. Makanya kami harapkan supaya anak-anak kami itu bisa menggunakan HP pada waktu yang tepat dan fungsi yang benar. Nah, untuk itu kepada siswa kami, apakah Anda bisa mampu untuk tidak menggunakan HP? Kenapa? Karena risikonya banyak. Paket data kita akan habis, ya kan? Ya, Pak. Waktu kita akan tersita, maka bisa saja kesehatan kita akan terganggu. Nah, untuk itu dengan pemahaman yang sudah saya kasih ini, apakah Anda mampu mengendalikan diri untuk tidak menggunakan HP? Coba berikan pemahaman. Bisa Pak, pastinya bisa Pak. Alasanmu apa? Mungkin saya tahu bahwa kalau terlalu banyak main game bisa merusak kesehatan fisik kita. Misalnya mata kita panas. Yang kedua mungkin berkunang-kunang Pak, karena terlalu berkadang di malam hari. Dan ketiga Pak, pasti resikonya di sekolah mungkin dapat nilai yang buruk Pak. Jadi menurut saya bisa untuk tidak lagi bermain HP di waktu yang lama lagi. Iya.
betul. Nah, untuk itu sebagai informasi biar kami mendapatkan informasi yang lebih bagus, untuk itu saya minta kepada anak-anak kami untuk memiliki kesediaan untuk menuliskan aktivitas-aktivitas Anda yang Anda lakukan setiap hari, sehingga nanti kami bisa memantau apa saja kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan. Untuk itu saya berikan waktu kepada Anda untuk mengisi aktivitas Anda setiap harinya. Silakan diisi di sini ya. Ya Pak. Baik, terima kasih Anda telah mengisi lembar aktivitas peserta didik. Ini fungsinya untuk menggali informasi yang lebih banyak tentang hal-hal atau aktivitas-aktivitas Anda yang Anda lakukan selama ini. Nah, tentu dari hal yang Anda sudah tulis ini, maka lebih banyak waktu Anda untuk memberikan waktu untuk bermain game daripada belajar, ya kan? Betul itu. Nah, untuk itu perlu kami mengingatkan kembali ya, supaya Anda itu harus fokus untuk belajar. Apakah Anda tidak mau mendapatkan prestasi di sekolah ini? Mau Pak. Mau. Nah, kalau Anda sering main game, apakah Anda harus mendapatkan prestasi itu? Tidak Pak. Tidak. Nah, untuk itu kami harapkan ini pada anak-anak kami supaya menggunakan pikirannya dalam hal yang baik. Ya, artinya Anda main game, bagusnya Anda berpikir, ya kan? Anda berpikir daripada saya main game, bagusnya saya belajar. Daripada saya main game, bagusnya saya cari informasi belajar dari internet, mencari tugas-tugas, ya kan? Atau mencari peluang-peluang kerja ke depan. Anda kan udah kelas 11, ya kan? Sebentar lagi akan naik kelas 12. Nah, tentunya kalau tidak ada perjuangan yang baik, maka Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kalau Anda sudah fokus untuk main game, ya kan? Nah, untuk itu kepada siswa kami supaya berbuat yang baik. Nah, ya. Ketika Anda bermain game, apakah hanya di sekolah ini Anda main game? Tidak Pak. Di mana lagi? Di rumah. Di rumah. Bagaimana diketahui oleh orang tuamu? Diketahui Pak.
Ketahui. Bagaimana orang tua, apakah ditegur atau diberikan motivasi untuk main gamenya? Tidak Pak, ditegur sih Pak. Tapi kadang Pak saya nggak mau dengarkan eh, apa apa dia saya kadang nggak mau dengarkan kata-kata orang tua Pak. Jadi saya kadang orang tua marah dilarang main HP gini gini Pak, saya nggak mau dengarkan lagi. Saya sukanya main game terus Pak. Main game Terus berarti Anda sudah mulai berpengaruh kan, terpengaruh untuk menggunakan. Nah, cara kamu untuk mengantisipasi hal itu, langkah apa yang Anda lakukan? ya Pak, mungkin HP-nya mungkin karena ada HP Pak. Jadi menurut saya kalau nggak ada HP mungkin waktu saya Pak bisa stabil Pak. Anda bisa stabil. Nah, bagaimana? Apakah saya sita HP Anda? Boleh Pak. Boleh. Nah, artinya saya harapkan ini bukanlah saya punya tujuan untuk menyita HP atau membuat Anda nanti terganggu untuk belajar. Tetapi kami harapkan ini adalah perubahan yang Anda lakukan. Ya, perubahan yang Anda lakukan. Artinya dengan Anda sudah main game, Anda tidak ada lagi waktu untuk membantu orang tua. Kan? Tidak ada waktu Anda untuk belajar. Makanya dipikirkan supaya Anda itu mampu membantu orang tua. Daripada main game, bagusnya Anda membantu orang tua. Daripada Anda main game, Anda harus belajar. Apalagi tugas-tugas kalian di SMK ini banyak. Kan? Nah, untuk itu silakan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk itu kepada siswa kami, apa target yang Anda lakukan ketika sudah ada kegiatan kita pada hari ini? Kira-kira apa target Anda? Saya tidak menggunakan HP terlalu lama lagi Pak. Terus mungkin mendengarkan kata orang tua, membantu orang tua, dan selalu mengerjakan tugas dari sekolah. Ya, itu bagus itu. Nah, untuk itu dalam kegiatan ini juga kita membuat yang namanya komitmen, ya kan? Artinya kita punya niat sendiri untuk berubah, ya kan? Nah, untuk itu ada kontrak tingkah laku yang Anda isi di sini. Artinya yang Anda isi silakan diisi di sini, dan dokumen ini adalah bersifat rahasia. Ini tidak disampaikan kepada orang lain. Untuk itu saya minta kepada anak kami untuk mengisi kontrak tingkah laku yang Anda lakukan ke depan. Silakan diisi.
Nah, ini adalah merupakan target yang akan kamu tempuh ke depan. Dengan membuat kontrak tingkah laku ini, maka saya harapkan siswa-siswi kami mampu melakukannya dengan baik. Artinya dengan Anda sudah membuat kontrak ini, maka perubahan yang kami harapkan itu ada, ya kan? Artinya besok-besok jangan lagi Anda menggunakan HP yang berlebihan. Main game ada waktunya, jangan seharian. Apalagi kalau sepulang sekolah lupa makan langsung main game. Bagaimana kebiasaan selama ini? Pulang sekolah Pak, makan, terus kalau Makan. tidak ada pekerjaan dari orang tua, langsung main game Pak. Main game sampai berakhir nanti jam berapa? Bisa sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Nah, dengan kita sudah melakukan kegiatan ini, bagaimana Anda mampu berubah? Berubah Pak. Berubah, yakin? Saya Betul? yakin, Pak. Betul Pak. Oke, untuk itu memang kami percaya kepada anak kami supaya ada perubahan. Nah, dengan hal itu kegiatan kita pada hari ini saya harapkan supaya bermanfaat bagi anak-anak kami, supaya memberikan waktunya itu kepada hal-hal yang positif. Artinya menggunakan HP, cari bahan belajar, cari informasi tentang pendidikan, ya. Dengan itu kita punya semangat ketika kita tahu ada peluang, contohnya ada beasiswa, ya kan? Ada beasiswa di perguruan tinggi ini. Nah, artinya dengan kita tahu targetnya apa, berapa nilainya, artinya kita punya motivasi di sana. Berarti saya sungguh-sungguh belajar supaya bisa lolos mendapatkan beasiswa. Karena di sekolah kita ini sudah banyak teman-temanmu yang kelas 12 yang sudah lulus dan dipanggil mendapatkan beasiswa untuk mengikuti perkuliahan dengan catatan gratis. Apakah Anda tidak mau seperti begitu? Oh Pak. Nah itu. Makanya Anda harus jangan gunakan HP lagi untuk bermain game terus. Bisa? Bisa Pak. Nah, untuk itu kesimpulan daripada apa yang kita lakukan ini artinya menahan diri, mampu mengendalikan diri untuk tidak menggunakan HP pada hal-hal yang tidak baik, termasuk menggunakan HP, ya kan? Menggunakan HP dengan bermain game. Nah, untuk itu apa berupa kesimpulan yang Anda lakukan pada kegiatan kita hari ini? Kesimpulan yang saya dapatkan Pak, bahwa pentingnya menjaga waktu yang baik, itu salah satunya saat menggunakan HP. Jangan menggunakan HP dalam waktu yang lama karena dapat mengganggu fokus dalam belajar dan juga dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan di rumah Pak. Selain daripada itu, mungkin Pak, kalau terlalu main game dapat mengakibatkan efek yang serius bagi tubuh kita Pak. Ya, oke. Itulah merupakan suatu kesimpulan bahwasannya menggunakan HP itu akan merugikan diri kita Sendiri Pak. sendiri. Waktu kita terganggu, uang kita juga akan habis, ya kan? Ya, Dan kesehatan juga kita akan terganggu. Nah, untuk itu apa kira-kira kesan dan pesan yang kamu rasakan ketika proses konseling individu ini berjalan? Kesannya Pak, saya kesannya Pak, dimulai dari awal sampai selesainya bimbingan konseling ini, saya merasa bahwa keluh kesah saya selama ini dapat terjawab Pak dengan adanya bimbingan konseling ini. Jadi saya bisa mengontrol waktu saya dalam menggunakan handphone. Dan pesan saya Pak, semoga kedepannya saya dapat berubah, atau mungkin berubahnya nggak setotal mungkin, perlahan demi perlahan Pak, bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi Pak. Baik, terima kasih atas kesan dan pesan yang telah Anda sampaikan kepada kami.
dan kami berharap apa yang sudah kita sepakati hari ini, termasuk dari kontrak tingkah laku ini dan apa yang Anda sampaikan, mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik. Kami berdoa buat anak kami supaya mampu mengendalikan diri untuk tidak menggunakan HP terlalu lama, apalagi dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk itu kepada siswa kami, tentunya mungkin Anda masih merasa belum nyaman atau masih belum puas terhadap layanan kita pada hari ini. Mungkin kalau ada waktu nanti kita sepakati minggu depan kita akan kembali untuk meneruskan kegiatan kita. Artinya kita lihat juga bagaimana perubahan kamu ketika Anda sudah mengikuti kegiatan-kegiatan pada pagi hari ini. Nah, tentunya kepada siswa kami supaya mengingat kembali apa yang sudah kita bahas pada hari ini supaya bermanfaat bagi anak-anak kami, supaya bisa terbantu dan terfokus untuk belajar lebih giat lagi. Nah, untuk itu kegiatan kita sesuai dengan yang telah saya sampaikan pada awal tadi, bahwasannya waktu kita hanya sekitar 45 menit. Nah, untuk itu mungkin waktu kita akan sudah mendekati waktu itu. Untuk itu saya harapkan kita dapat mengakhiri kegiatan ini dengan baik, dan untuk itu kepada siswa kami untuk memandu kita kembali dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih waktu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, di mana dari awal kegiatan bimbingan ini kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya Tuhan, kiranya segala amanat atau pesan yang telah diberikan guru bimbingan kami Tuhan bisa kami tanamkan di dalam hati kami. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati juga guru-guru kami ya Tuhan, agar mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Ya, kepadamu Tuhan telah kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk itu karena kegiatan kita sudah berakhir, saya harapkan setelah kegiatan ini kembali untuk belajar, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seterusnya, karena masih belum waktunya kita untuk pulang. Untuk itu silakan untuk kembali ke kelas. Oke. Terima kasih. Kasih. Permisi ya Pak. Iya.